Oke, nampaknya kita sudah mulai di sini ya. Oke teman-teman semuanya, selamat datang teman-teman di channel Pan Bebek Indonesia. Jadi mohon maaf aja nih ya bro ya, kalau gue udah lama ya kan nggak upload video lagi. Jadi karena gue lagi bingung pengen upload apaan, dan kebetulan ada salah satu barang gaming gear gitu ya yang baru gue beli bro ya, mungkin 2 hari yang lalu lah ya. Dan ini salah satu gaming gear yang pentingnya itu adalah keyboard bray gitu kan. Kenapa? Karena keyboard itu kalau kalian nggak ada itu kalian nggak bisa main. Contohnya kalian main game FPS nggak ada keyboard tuh gimana gitu kan. Ya bisa sih pakai controller atau gamepad gitu ya, cuma kan nggak enak gitu bray ya. Sebagai komputer atau keyboard warrior tuh nggak bisa gitu bray kita pakai stick gitu, jadi bukan keyboard warrior gitu kan. Nah jadi gue udah kedatangan salah satu barang yang baru gue beli lah ya, itu adalah keyboard mechanical dari Bloody bro. Hah, apa itu bang Bloody gitu kan. Ya mungkin teman-teman nggak terlalu banyak yang tahu Bloody ya, karena gue nanya teman gue juga, Bloody apa? Lu tau Bloody nggak? Apa tuh Bloody? Ini bulu didi gitu kan. Ya nggak bulu didi juga bro ya, tapi yang jelas Bloody itu adalah salah satu produsen dari mana ya, dari mana ya gue lupa ya, pokoknya dari luar lah ya. Itu adalah ya, dia bikin gaming gear ya, kalian bisa cari aja di forum di websitenya si Bloody gitu kan. Dia ada jualan, bukan jualan, dia ada bikin headset. Ini nggak mau monitor gue mati dah. Nah jadi si Bloody ini ada jualan, bukan jualan maksudnya bikin headset juga, ada headset gaming juga ya teman-teman. Terus ada keyboard gaming, ada mouse gaming juga, dan yang gue lihat ada TWS atau earpod gitu, yang headset gitu. Tapi gue nggak pernah lihat tuh, nggak pernah lihat barangnya gitu, nggak tahu juga. Jadi gue juga nggak terlalu peduli gitu kan. Nah jadi emang rata-rata nih Bloody ini lebih terkenalnya itu di luar sana gitu, di luar negeri, bukan di Indonesia gitu. Jadi emang maklum wajar aja gitu ya kalau yang orang-orang Indo itu nggak terlalu tahu tentang Bloody. Mungkin mereka tahu Bloody itu karena nonton video-video orang luar negeri gitu ya. Nah, mungkin dia pernah lihat ada review keyboard Bloody ini ya, jadi mereka tahu gitu. Makanya mereka coba pengen beli ya untuk orang Indonesia gitu ya. Tapi yang jelas ya jarang lah orang Indo yang tahu Bloody gitu, karena gue nanya teman gue juga, mereka apaan Bloody gitu kan ya. Oke, tapi sebelum kita masuk ke pembahasannya, gue mau kasih disclaimer ke teman-teman. Kenapa? Karena gue bukan seorang profesional keyboard ya, yang ngerti keyboard, ngerti dalam mana, ngerti apanya, enggak bray ya. Jadi gue cuma ngerti itu yang gue rasain aja, yang gue rasain gitu ya. Jadi gue bakal bahas itu dari pemakaian gue 2 hari itu, apakah nyaman atau tidak gitu ya. Jadi gue bakal bahas sini, bukan yang profesional kayak udah bahas switchnya gimana, ini gimana, enggak ya bray ya. Mau dimaafin aja. Jadi gue bukan yang pro player gitu, bukan bre ya, bukan pro ngerti keyboard gitu, enggak. Gue nggak ngerti amat, tapi paham sedikit aja bre ya tentang mekanika gitu ya. Jadi itu disclaimernya, semoga teman-teman nggak kecewa-cewa amat ya disclaimernya. Tapi setidaknya ini dari pengalaman aja ya, bahasnya bukan dari yang emang udah ngerti keyboard gitu bre. Oke, jadi langsung aja, sebelum kita mulai ada baiknya teman-teman like dulu dan subscribe, dan kita intro dulu. Let's go. Oke, mungkin untuk pembahasan pertama gue bakal bahas dari desainnya dulu bro. Oh jadi keyboard Bloody B830 ini dia pakai layout itu TKL, jadi bukan keyboard yang full size. Menurut gue sih keyboard TKL ini layoutnya cukup oke ya. Buat teman-teman yang kerja kantoran ngetik-ngetik kayak gitu, TKL mungkin pilihan emangnya, karena emang TKL itu masih cukup enak gitu, karena nggak gede-gede banget tapi nggak kecil-kecil banget, bukan yang kayak layout 60%. Ya yang kecil, emang compact, dikhususkan emang buat temen-temen yang bikin setup gaming itu atau setup ruangan gitu jadi lebih rapi gitu. Jadi emang TKL ini bisa bilang universal buat kalangan gitu ya. Buat lu yang kantoran ngetik-ngetik juga enak, buat lu gamer juga enak, karena apa namanya, balance gitu ya. Buat gaming iya, buat ngetik juga enak. Jadi emang orang-orang juga nggak terlalu ini. Cuma emang buat teman-teman yang suka 60%, gua rasa sih ini bukan pilihan gitu ya. Lalu di sini ada desain kayak garis putih gitu di bagian keyboardnya, yang mungkin ini kayak ala-ala garis gitu ya, sebagai pembatas ya, mungkin kayak sebagai pembatas dari si tombol-tombol keyboard ini mungkin ya. Di situ juga ada tulisan infrared optic shaft gitu ya. Jadi emang nanti gue bakal bahas ya dari switchnya kenapa dia bilang ini infrared optic shaft gitu ya. Jadi emang ini keyboard selain nggak terlalu dikenal di Indonesia, tapi juga berbeda gitu switch yang dipakai namanya. Ntar kita bakal bahas, oke? Lalu mungkin kita bakal pindah ke sisi sampingnya gitu. Nah di sini sisi sampingnya kayak ada emboss logo gitu, yaitu yang bertuliskan
Lightstrike Gaming Keyboard ya, yang dimana ini cukup keren karena gue lihat juga ini warnanya nggak terlalu ngejreng dan nggak terlalu alay, karena di bagian sisi sampingnya ini cuma berembul menampilkan warna merah yang menurut gue nggak alay lah ya, terus nggak terlalu gede juga gitu dari logo yang ditampilkan. Jadi emang kesannya emang masih bagus gitu, karena dia masih menunjukkan kesan-kesan gaming gitu ya. Jadi ya gitulah. Lanjut kita bakalan ke keycapsnya atau keycaps fontnya gitu ya, yang paling penting ya biasanya. Di sini yang emang gue kurang suka yaitu keycaps fontnya itu dia pakai font gaming yang dimana tombol-tombolnya itu fontnya gede-gede gitu. Jujur gue nggak terlalu suka font kayak gini ya, mungkin beberapa teman mungkin emang nggak terlalu suka. Kenapa gue bilang nggak suka? Karena alay ya, agak alay aja kalau font-fontnya gede gitu ya. Emang buat gaming sih ya teman-teman yang gaming banget gitu sih emang keren ya, tapi kalau gue lihat sini terlalu gede gitu ya. Gue masih lebih suka yang normal, karena normal itu kesannya selain gaming elegan, terkesan mahal juga gitu bray. Lanjut kita bakalan ke kabelnya. Di sini kabelnya dia pakai kabel yang menurut gue udah cukup bagus gitu bray, udah tebel juga, kabelnya juga cukup panjang gitu ya, adalah 1,8 meter mungkin. Itu menurut gue udah cukup panjang banget. Emang kalian mau taruh keyboardnya di mana gitu, panjang 5 meter? Kalian mau taruh keyboardnya di dapur, komputernya ada di ruangan kalian kan nggak mungkin gitu kan ya. Menurut gue 1,8 meter itu udah cukup panjang gitu ya, dan dia juga kabelnya udah braided. Jadi menurut gue itu kalau udah kabelnya braided tuh udah kuat banget lah ya. Udah kalian gak usah takut kayak putus. Jadi kalau beda dengan yang tidak braided ya, mungkin kalau ketimpa sama meja yang berat gitu mungkin bisa rusak gitu. Tapi kalau udah braided sih aman lah ya, awet, lebih awet, bukan aman tapi lebih awet gitu ya kan. Oke, dan yang terakhir di sini ada salah satu mungkin desain dia yang cukup berbeda, yaitu kalau kalian lihat bagian base dari keyboard ini itu kaca bray ya, kayak lu bisa cermin gitu, kayak cermin lu jadi bisa ngaca gitu. Tapi buat apa lu ngaca di keyboard gitu ya? Lu ngaca di kaca biasa aja masih begini mukanya, apalagi lu ngaca di keyboard yang banyak tombol-tombol, tambah nggak kelihatan lagi, nggak jelas gitu ya. Ya emang dari desain yang kaca kayak gini sih ya cukup bagus ya, dan cukup berbeda gitu. Jadi emang beda. Tapi di sini kekurangannya kalau emang base-nya itu dari kaca atau kayak cermin-cermin gini yang basnya kaca, ini udah pasti bakal fingerprint magnet. Jadi kalau sidik jari kalian nempel ke keyboard ini ya, base keyboard itu yang kaca ya, itu bakal ninggalin sidik jari yang dimana ya bahan emang jelek ya. Ninggalin sidik jari itu nggak enak bro. Lu coba senterin aja itu keyboard, itu pasti banyak sidik jarinya kalau kalian make gitu. Ya itu kekurangannya kalau lu pakai base dari keyboard ini kaca, bukan kayak metal atau plastik biasa gitu, plastik ABS gitu. Jadi dia emang pakai kaca. Oke, kita selanjutnya bakal bahas ke build quality-nya, yang dimana ini gue cukup kaget sama build quality dari ini keyboard yang gue pakai gitu ya. Kenapa nih? Karena build quality-nya super duper kokoh pak, beneran. Gue coba goyangin gitu, itu emang nggak gerak sama sekali pak. Jadi emang ini keyboard kokoh banget gitu ya. Gue juga bingung kok keras juga ya. Ini emang setelah gue goyang emang nggak gerak gitu. Jadi emang paten banget, kokoh ya. Mungkin karena tapi emang ini bobot dari ini keyboard juga lumayan berat ya. Jadi emang wajar aja sih kalau emang digoyang-goyang gitu, dibengkok-bengkokin dia masih kokoh gitu ya. Emang paten banget. Emang kalau gue pegang juga nih bahannya metal gitu, yang plastiknya jarang, nggak kerasa plastik. Jadi emang kesannya mahal banget gitu ya. Bahan-bahannya solid semua, jadi lu goyang-goyangin itu gak gerak bre. Jadi emang beda nih keyboard gitu kan. Mungkin karena efek dari yang base keyboardnya kaca juga, jadi nggak gampang goyang gitu ya, atau nggak gampang bengkok. Which is ya ini bakal awet banget gitu, nggak gampang patah keyboardnya. Jadi kesannya mahal juga gitu. Sekarang gue bakal coba bahas dari RGB-nya. Di sini gue rasa sih dia nggak pakai RGB yang satu warna itu ada beberapa, maksudnya yang satu tombol itu ada beberapa warna. Yang jelas dia cuma pakai kayak RGB rainbow gitu. Jadi cuma satu baris merah, satu baris biru, satu baris hijau, terus diulang-ulang. Jadi kalau emang kalian lihat warnanya ya kayak gini ya kayak gitu. Jadi dia emang nggak ada RGB-nya gitu. Jadi satu tombol itu ya satu warna aja, hijau tok gitu, hijau gitu ya. Lalu di sini ada fitur yang cukup nggak menarik amat, tapi emang ya ini mungkin buat pengiritan listrik atau biar beda sendiri mungkin.
Tapi kalau kalian diemin nih keyboard kayak beberapa detik mungkin 30 detik, itu nih keyboard bakal ke mode breathing, kayak mode bernafas anjay. Jadi dia bakalan kayak nyala terus itu meredup, nyala meredupnya. Contoh kayak belakang gua nih tuh ya, tiba-tiba dia meredup menyala. Jadi kalau kalian lagi idle atau diem aja nggak diketik sama sekali, dia bakalan beranimasi sendiri, yaitu animasi breathing gitu ya. Nah itu dia tadi beberapa yang gua review menurut pengalaman gue, yang gue lihat juga selama gua pemakaian 2 hari itu udah cukup banget. Dan ada yang tadi gue bilang tadi, kenapa ini keyboard mekanikalnya disebut dengan apa, infrared optic shaft, atau switchnya itu switch optik gitu ya. Kenapa gue bilang kayak gitu, emang jadi dia nggak pakai switch mekanikal kayak Cherry, terus Kyle atau Otemu, dia nggak pakai yang kayak gitu bre untuk mechanical switchnya. Jadi dia emang pakai yang dari si Bloody-nya itu, yaitu Lightstrike Optic Switch, yaitu bikinan dari si Bloody. Kenapa namanya Lightstrike? Karena dia itu punya kecepatan 0,2 ms bray. Kenapa bisa 0,2 ms? Karena ini keyboard pakai desain switchnya itu laser gitu ya. Jadi kalian bisa lihat aja dari video yang gua tunjukin ini. Jadi cara kerja si lasernya itu, ketika kalian mencet tombol itu kayak penghalang dari laser itu terbuka, dan laser itu langsung nembak ke mungkin suatu objek ya. Jadi tombol yang kalian tekan itu keluar hurufnya, dan itu pakai laser bray ya, desainnya pakai laser gitu. Jadi itu yang membuat nih keyboard jadi lebih cepat, kayak 0,2 ms gitu, millisecond respawn key gitu ya. Jadi emang katanya cepat banget. Dan juga switchnya bisa tahan 100 juta klik. Wow gitu ya, 100 juta klik. Gua aja sebelumnya itu beli keyboard mekanikal tahan sampai 50 juta klik doang, itu Otemu. Dan ini bisa 100 juta klik, itu sih wow. Tapi nggak tahu benar apa enggak. Ya semoga aja kalau benar ya bagus berarti gitu kan. Dia nggak bisa pakai switch Otemu gitu ya, atau Kyle atau Cherry gitu, dia nggak bisa diganti-ganti. Setelah gue buka juga dari keycapsnya, dia emang switchnya udah switch tanam gitu, atau udah paten. Jadi teman-teman nggak bisa bongkar-bongkar. Kalau bongkar pun mungkin teman-teman ya harus bongkar semua keyboardnya gitu, nggak bisa cabut-cabut. Jadi emang mungkin udah disolder kali ya, udah dipatenin sama orangnya biar nggak bisa dibuka-buka gitu. Jadi emang nggak universal banget buat switchnya gitu. Jadi itu ada sedikit kekurangannya, yaitu keyboard pakai blue switch, dan ini pilihannya cuma ada blue switch doang ya. Jadi dia soundnya ini udah clicky gimana gitu, jadi emang berisik gitu ya. Ya teman-teman bisa coba dengerin aja sound clickynya kayak gini. Dan ya menurut kalian bagaimana dari segi kualitas suara dari keyboard ini? Ya memang kalau gue coba sama keyboard yang biasa gue pakai sebelumnya itu emang sedikit lebih beda. Yang ini lebih clicky dan lebih berisik. Dan oke, langsung aja kita bakal masuk kesimpulan selama gue pakai ini keyboard B830 dari si Bloody. Gue bakal coba bahas untuk harganya dulu ya. Di sini gue beli dengan harga 290.000. Dan itu harga yang menurut gue cukup oke ya dengan yang ditawarkan itu ya. Cuma emang ada beberapa kekurangannya yang tadi gue sebutkan itu ya kan. Terus juga nih keyboard sebenarnya ada drivernya juga, teman-teman bisa download kalau kalian beli tuh di bagian quick guide-nya gitu, atau tutorial pemakaiannya gitu. Dia ada ngasih kayak website gitu buat teman-teman download drivernya. Nah di situ mungkin teman-teman bisa ganti-ganti lampu kali ya. Gue juga nggak tahu, tapi gue nggak make itu driver gitu karena gue nggak terlalu butuh banget sama drivernya. Karena keyboard yang gue pakai sebelumnya itu ketika gue mencet tombol itu dia kadang-kadang nggak mau keluar ya, atau kadang-kadang nggak responsif lebih tepatnya.
Nah setelah gue beli ini keyboard ya lebih gue terasa banget ya itu perbedaannya sama ini keyboard. Dan ini keyboard responsifnya banget lah ya, mungkin karena ya seperti yang tadi gue sebutkan itu dia udah pakai teknologi laser, jadi emang ya cukup bagus ya bro ya, cukup paten dan build quality-nya oke juga dengan harga segitu ya, seperti gue bilang nggak goyang-goyang gitu. Jadi emang ya udahlah paten gitu bro. Waduh, monitor mati lagi bro. Selama gue main game juga ini enak-enak aja. Oke, jadi itu semua tergantung pilihan teman-teman, apakah teman mau beli apa enggak. Ya ini sih gue beli karena emang penasaran aja, dan ya oke-oke aja sih kalau gua sih. Kalau gua, tapi kalau kalian ya terserah. Siapa tahu kan emang keyboard mekanikal masih banyak yang murah dan masih banyak yang bagus ya di luar sana. Dan buat teman-teman yang suka-suka custom keyboard gitu ya, ini bukan pilihan karena emang nggak bisa di custom gitu ya. Gue nyoba ganti keycaps pakai third party aja itu nggak bisa gitu. Oke, jadi segitu aja untuk video penjelasan dari gua atau review keyboard mechanical dari Bloody B830 dari gua. Ya mohon maaf aja kalau emang ada yang kurang gitu ya dari penjelasan gua, dan ada kata-kata gue yang mungkin belepotan gitu ya, karena ya maklum ya saya habis lelah ya, habis kecelakaan dan bisa lihat sendiri ada luka gitu kan. Jadi emang lagi lelah gitu ya mau ngomong kayak gimana, tapi ya gue udah berusaha gitu ya biar nggak gembel-gembel amat nih video gitu hasilnya ya. Jadi terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa untuk ngopi dan makan dan apa ya, ngeteh kali ya, enak juga tuh ngeteh kalau lagi hujan nih. Cuaca gimana teman-teman, tetap jaga kesehatan ya, jangan lupa makan yang banyak bro ya, dan minum ya kalau lagi dehidrasi, dan tetap stay healthy. Selamat tinggal, nama gue Arya dari Pan Bebek, dan ada admin kedua mungkin lagi tidur kali ya. Sampai jumpa di video selanjutnya, nama gue Arya, dadah.